Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Julius Galiaji. Pada video kali ini saya mau membahas mengenai istilah-istilah seputar bersepeda atau mengenai sepeda. Langsung aja kita bahas istilah yang pertama, yaitu adalah istilah gocapan. Gocapan ini bukan diambil dari kata gocap yang berarti 50, yang artinya adalah gowes 50 km. Bukan, gocapan ini artinya adalah gowes cari sarapan. Nah, buat teman-teman yang masih keliru menganggap gocapan ini adalah goes sekitar 50 kilo gitu. Nah, ini mulai dibenarkan ya. Soalnya yang benar adalah goes cari sarapan. Biasanya goesnya pelan-pelan, jaraknya dekat, dan tujuannya adalah cari sarapan itu tadi. Lanjut untuk istilah yang kedua, yaitu peloton. Peloton ini sebenarnya adalah istilah dari bahasa asing yang diambil dari bahasa Perancis yang artinya adalah rombongan. Nah, jadi sebenarnya bisa digunakan untuk sepeda lain. Misalkan rombongan MTB ya bisa peloton MTB, atau rombongan sepeda hybrid ya peloton sepeda hybrid, atau mungkin untuk yang campur-campur juga bisa peloton klub apa gitu, boleh lah, silahkan. Lanjut untuk istilah yang ketiga, yaitu adalah loading. Loading ini artinya adalah memuat ya. Ini adalah bahasa Inggris yang artinya adalah memuat atau mengangkut. Loading ini ada 3 jenis pada bersepeda, yaitu loading di awal, loading di tengah-tengah, dan loading di akhir. Loading di awal ini biasanya adalah para pesepeda downhill yang pengen bersepeda dari atas gunung turun ke bawah. Biasanya awalnya diangkut dengan mobil atau pakai pick up, nanti di atas digowes sampai bawah. Biasanya sih seperti itu kalau downhill itu. Kemudian di tengah-tengah ini misalkan kalian ada rencana bersepeda jarak jauh, kemudian di tengah perjalanan kok bermasalah sepeda kalian, misalkan rantainya putus. Nah, kalian cari bengkel, nanti boleh di loading dulu, cari bengkel terdekat untuk ganti ban, misalkan bannya sobek, untuk ganti rantai. Nah, itu silahkan, itu bisa di tengah-tengah loadingnya, atau loading di akhir. Misalkan tujuan kalian gowes di pantai, sampai pantai udah kemalaman atau udah capek, kalian mau pulang, loading diangkut pakai mobil juga boleh, silahkan. Itu jadi ada 3, di awal, di tengah, dan di akhir loading itu. Lanjut istilah keempat, yaitu culture. Culture itu diambil dari bahasa Inggris ya, tulisannya culture, KALCER, tapi tulisan yang aslinya di bahasa Inggris itu culture, 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 kemecer. Oh, bukan. Jadi culture gitu tulisannya, itu bahasa Inggris itu. Yang artinya adalah sesuatu yang ngetren dan bisa berakhir menjadi kebiasaan sesuai dengan arti dari kata culture tersebut. Tapi banyak juga yang mengartikan kalau culture ini adalah istilah sepeda yang tampilannya keren, kemudian dengan part-part yang keren juga, yang kekinian gitu. Sebenarnya kata culture ini cocok diterapkan pada fenomena kemarin ya, cycling cap atau topi bersepeda. Itu kan dulu hanya untuk gaya-gayaan saja. Jadi cuma beberapa yang pakai, tapi akhirnya banyak sekali yang pakai cycling cap itu. Dengan berbagai desain, berbagai tulisan, akhirnya banyak yang bikin, banyak yang pakai. Kemudian istilah yang kelima ya. Istilah kelima ini adalah bongking. Bongking itu punya bahasa kearifan lokal, yaitu ambyar, meletre, kewer, itu bahasa kearifan lokal. Tapi artinya sama, yaitu kita lemes, kita udah nggak kuat gowes karena kelelahan, karena nggak ada energi lagi, itu namanya bongking. Bongking ini sebenarnya kekurangan karbohidrat, asupan karbohidrat. Jadi karbohidrat yang diubah menjadi energi untuk menggerakkan sepeda itu udah tipis atau sama sekali nggak ada. Itu bisa terjadi kalau kita gowesnya jarak jauh dengan kecepatan tinggi tapi tidak pakai sarapan. Biasanya terjadi pada orang-orang atau pesepeda yang badannya kurus-kurus. Jadi lupa sarapan, terus gowesnya jarak jauh, ngebut, cuma ngandalin snack, misalkan roti isi coklat atau dengan minuman berion, tapi ternyata akhirnya kewer di tengah-tengah perjalanan, akhirnya bongking. Nah, ini untuk menghindari bongking, usahakan untuk sarapan sebelum berangkat bersepeda 2 jam ya, paling enggak jedanya, biar makanan tersebut sudah dicerna, diubah menjadi karbohidrat dan siap untuk digunakan energinya. Nah, untuk teman-teman yang berbadan gemuk seperti saya, sebenarnya nggak perlu sarapan, nggak apa-apa, asalkan nanti jalannya pelan-pelan saja, nggak usah ngebut, dengan intensitas rendah sampai sedang. Jarak jauh nggak sarapan nggak masalah, yang penting hidrasinya cukup ya, minumnya banyak. Kemudian istilah yang keenam adalah gradient. Nah, istilah gradient ini bahasa Inggris juga sebenarnya, yang artinya adalah tingkat kemiringan jalan. Nah, ini dia, biasanya ukurannya adalah derajat atau persen dan dipakai oleh teman-teman pesepeda yang mau menanjak. Misalkan
ini tanjakannya berapa persen ya nanti ya, ke Merapi itu berapa persen sih, ke Kelangan itu berapa persen. Jadi supaya bisa ngira-ngira, wah saya ini belum pernah gowes 15% nih tanjakannya. Ini biasanya cuma 5%, kayak itu nanti di sana 15% aja jaraknya 3 kilometer. Ya jelas nggak kuat saya. Udah nggak jadi, latihan dulu aja. Itu bisa jadi kira-kira gradient, tingkat kemiringan jalan. Soalnya masih banyak yang tanya ya kemarin itu, gradient itu apa sih? Gradient itu apa sih? Apakah gradasi warna atau gimana? Enggak, itu gradient itu adalah tingkat kemiringan jalan. Untuk berikutnya adalah istilah COM. Ini yang terakhir. Istilah COM itu apa sih sebenarnya? COM itu artinya adalah King of Mountain, yang artinya yaitu pesepeda yang mempunyai capaian waktu tercepat untuk menyelesaikan suatu segmen jalan pada aplikasi Strava. Jadi ini ada istilah di aplikasi Strava sebenarnya. Nah, kalau ngomong COM berarti ngomong segmen juga dong. Ya, segmen itu apa sih? Jadi segmen itu adalah bagian dari jalan yang ada di aplikasi Strava, biasanya jaraknya sekitar 300 meter sampai beberapa kilometer. Tujuannya adalah untuk kompetitif secara virtual. Jadi di aplikasi Strava itu digunakan sebagai kompetitif, siapa yang paling cepat menyelesaikan segmen tersebut. Atau bisa digunakan juga sebagai media pengukuran performa bersepeda kalian. Misalkan ini di daerah saya itu ada segmen Sunggingan Climb, itu tanjakan di Sunggingan, daerah Sunggingan. Segmen ini punya jarak 3,69 km dengan rata-rata kemiringan atau gradient tadi sekitar 6,2%. Itu rata-ratanya. Dan perbedaan ketinggian 266 meter. Ketika saya lewat segmen Sunggingan Climb ini akan dicatat oleh aplikasi Strava seberapa cepat saya melewati segmen tersebut. Nanti akan di ranking dari 1 sampai 10. Itu disebut 10 besar. Kalau saya paling cepat nomor 1, berarti saya adalah COM atau King of Mountain. Jadi yang paling cepat di situ. Kalau perempuan berarti K-nya diganti dengan Ki, yang artinya adalah Queen of Mountain. Nah, sayangnya saya bukan itu, bukan nomor 1 ataupun yang nomor 10 juga bukan. Saya urutan nggak tahu nomor berapa. Ini. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya, COM itu apa sih? COM itu adalah itu tadi ya. Jadi jalanan itu ada segmennya. Jadi segmen itu ya bagian. Berapa meter jaraknya tergantung yang bikin segmen. Terus itu gunanya ya untuk kompetitif atau untuk lomba atau untuk melihat performa saja. Kalau saya bikin segmen itu tujuan saya adalah untuk melihat performa aja. Tiap waktu itu terjadi penurunan atau terjadi peningkatan performa begitu. Oke teman-teman, sekian video saya. Jika kalian lihat video ini bermanfaat, tekan tombol suka, jangan lupa subscribe, kemudian bagikan ke teman-teman kalian yang kira-kira belum tahu atau kira-kira membutuhkan informasi ini. Salam sehat, salam goes, tetap semangat.